Tita, sang mata-mata dari kerajaan Daha, tidak hanya mendidik Angrok menjadi seorang kesatria saja, tetapi juga Tita mendidik Angrok masuk ke Pasraman untuk mencercap pengajaran di sana. Tita mempercayakan sepenuhnya kepada Angrok. Tita yakin bahwa Angrok adalah orang yang tepat dijadikan catur untuk merebut emas-emas dari Kali Anta milik Aku Tunggul Amatung dan Prabu Sri Kertajaya. Juga Tita berniat mengincar kedudukan Aku Tumapel dengan menyingkirkan Tunggul Amatung. Lantas Tita dan Angrok membuat sebuah pemberontakan di Tumapel. Tujuannya jelas, untuk memancing kemurkaan Aku Tunggul Amatung. Akhirnya pertempuran terjadi. Prajurit Tumapel kalah telak di tangan prajurit Tita yang dipimpin oleh Angrok. Pertempuran ini terdengar oleh Aku Tunggul Amatung. Ia memberitakan prajuritnya untuk melacak siapa sebenarnya pemberontak yang telah menyerang prajurit Tumapel. Di tengah persembunyian Angrok dalam kejaran prajurit Tumapel, mendadak Angrok mendengar kabar bahwa Tita telah berhasil diringkus dan tewas di tangan prajurit Tumapel. Kepala Tita dipenggal. Kematian Tita membuat Angrok menjadi sadar bahwa ia sebenarnya hanya dijadikan alat seperti permainan catur belaka. Namun di sisi lain, Angrok menyadari sepenuhnya bahwa di balik permainan Tita ini merupakan sesuatu kehendak yang maha kuasa. Perjalanan Angrok yang tertuang di seri novel kedua ini ternyata mengantarkan dirinya pada petualangan-petualangan yang menyingkap rahasia besar. Rupanya mendiang Tita sebelum ia tewas, diam-diam ia telah menitip rahasia besar kepada salah satu prajuritnya. Rahasia besar ini sengaja ia titipi kepada prajuritnya untuk disampaikan kepada Angrok. Ternyata rahasia besar dari mendiang Tita menuntun Angrok pada suatu keberuntungan baginya. Ken Angrok ternyata adalah putra kandung Prabu Sri Kameswara, penguasa kerajaan Jenggala yang tewas di tangan Tunggul Amatung. Di satu sisi, Ken Angrok selama ini diperhatikan secara diam-diam oleh ibu tirinya, yaitu Dyah Sasikirana, sang permaisuri Prabu Sri Kameswara. Diam-diam, sang permaisuri mencari jejak Ken Angrok untuk dijadikan kekuatan menyatukan kembali antara Panjalu dan Jenggala atas amanat dari mendiang Prabu Sri Kameswara sebelum ia tewas di tangan Tunggul Amatung. Barusan adalah review singkat dari novel Ken Angrok seri 2 Sang Wisnumurti, teman-teman. Nah, teman-teman, biar teman-teman gak bingung dengan alur cerita Ken Angrok itu bagaimana, teman-teman bisa mengklik video aku sebelumnya, karena sebelumnya aku udah mereview novel Ken Angrok seri 1, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, di seri kedua ini lebih tebal, teman-teman. Tebalnya sekitar 700 halaman. Nah, di novel Ken Angrok seri kedua ini, penulisnya Damar Sasangka lebih intens menjelaskan perjalanan Angrok. Karena di novel kedua ini, akhirnya identitas Angrok telah terungkap. Yang ternyata dia adalah seorang putra kesatria dari Prabu Sri Kameswara dari Jenggala, teman-teman. Di sini ada Sang Brahmaputra dan di sini ada Sang Wisnumurti. Ini artinya bukan Angrok itu keturunan dewa ya, teman-teman. Tapi yang jelas di novel mau itu Brahmaputra atau Sang Wisnumurti, pada intinya Ken Angrok ini punya takdir lain, teman-teman, yaitu berupa dia harus menyatukan antara Panjalu dan Jenggala. Karena pada saat itu, pada saat Medang ditinggalkan oleh Prabu Erlangga, itu terpecah menjadi dua kubu, satu Panjalu dan satu Jenggala.
Nah, dua kubu ini terus-menerus mengalami pertikaian, sehingga Angrok terseret menjadi takdir lain untuk menyatukan kedua kubu tersebut. Nah, di novel ini tidak hanya menjelaskan perjalanan Angrok, tetapi juga bagaimana takdir Angrok yang akhirnya harus menyatukan antara Panjalu dan Jenggala, sebagaimana leluhurnya Prabu Erlangga. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Ken Angrok, tidak lengkap kalau tidak ada Tunggul Ametung. Nah, di versi-versi lain, Ken Angrok itu banyak diceritakan sebagai raja yang merebut tahta Tumapel dari tangan Tunggul Ametung. Di novel Ken Angrok Damar Sasangka itu kebalikannya, teman-teman. Ternyata Angrok itu tidak merebut tahta Tumapel. Jadi sangat berbanding terbalik antara cerita-cerita Ken Angrok yang pada umumnya kita dengar dengan versi novel Damar Sasangka. Tapi menurut aku pribadi sih ini yang lebih masuk logika, teman-teman. Ngomong-ngomong soal Ken Angrok, juga rasanya tidak pas jika tidak ada tentang Ken Dedes. Ya, kita tahu Ken Dedes adalah seorang putri yang cantik jelita. Nah, di novel ini kisah Ken Dedes ada, tapi tidak begitu lengkap karena di novel ini lebih ke Ken Angrok, dan tokoh Ken Dedes itu muncul hanya sesekali saja. Meskipun begitu, jadi informasi kuat siapa sebenarnya Ken Dedes itu. Dan ternyata Ken Dedes adalah seorang putri dari seorang empu ya, yang bernama Empu Purwa yang menganut agama Buddha, teman-teman. Dan yang paling saya menohok ya tentang Ken Dedes, ternyata Ken Dedes adalah korban penculikan dari Aku Tunggul Ametung yang akhirnya dipaksa untuk dijadikan istri dari Tunggul Ametung. Nah, pada saat diculik oleh Tunggul Ametung, itu Ken Dedes sedang ditinggal oleh Empu Purwa yang sedang melaksanakan yatra. Jadi yatra itu semacam kayak tapa ya, teman-teman. Jadi pada saat Empu Purwa sedang bertapa, itu Ken Dedes diculik oleh Tunggul Ametung dan dijadikan istri. Meskipun Ken Dedes diculik, jadi korban penculikan, akan tetapi Tunggul Ametung memperlakukan Ken Dedes sangat istimewa. Padahal di Tumapel itu hanya boleh menganut agama Wisnu saja, sedangkan Ken Dedes itu penganut agama Buddha. Dan di Tumapel tidak boleh ada agama lain selain agama Wisnu. Jadi waktu itu di Tumapel antara agama Wisnu dengan agama Siwa itu berseteru, teman-teman, dan tidak boleh ada agama lain selain agama Wisnu. Oleh karenanya, Ken Angrok itu punya takdir lain untuk menyatukan Panjalu dan Jenggala, juga menyatukan perbedaan antar umat berbeda agama. Karena waktu itu rakyat Tumapel yang memeluk agama selain agama Wisnu itu diperlakukan tidak baik, teman-teman. Nah, inilah kisah Ken Angrok seri kedua, Sang Wisnu Murti, teman-teman. Nah, tetapi di novel ini aku belum menemukan ending Ken Angrok itu bagaimana akhirnya menerima tahta Tumapel, bagaimana nasib Tunggul Ametung, bagaimana pertemuan Ken Angrok dengan Ken Dedes. Di novel ini tuh belum ada. Jadi kalau aku rasa sepertinya penulisnya Damar Sasangka akan membuatkan seri selanjutnya, mungkin akan membuat seri ketiga lagi. Karena meskipun 700 halaman itu belum ending, teman-teman. Masih ada kelanjutannya kayaknya. Nah itu, teman-teman, review novel Ken Angrok seri kedua dan seri pertama ini sudah aku selesai review. Dan ini aku rekomendasikan ya. Aku rekomendasikan buat teman-teman yang sedang mencari referensi mengenai kisah awal mula Singosari ya, atau kisah Ken Angrok, ini bisa jadi rujukan, teman-teman. Jadi novel ini bisa jadi bahan referensi bagi teman-teman, terutama teman-teman yang penyuka sejarah Nusantara. Oke. Teman-teman, itu saja review dari aku. Jangan lupa like dan subscribe channel ini karena selanjutnya akan ada review buku yang lebih
keren lagi. Jadi jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih teman-teman, kita jumpa di review buku selanjutnya. Dadah.